Suster, apakah istriku bisa diselamatkan? Ucapku panik. Tenang pak, kami sedang berusaha. Ini kami sedang memberikan pertolongan pertama. Jawab perawat itu sambil memasang alat bantu pernapasan kepada Hartini, istriku. Seketika itu juga ambulans meluncur kencang meninggalkan rumah kami. Bagaimana keadaanmu, Bu? Apakah sekarang lebih baik? Tanyaku. Iya, Pak. Setidaknya ada perubahan, walau hanya sedikit. Kalau begitu, besok kita akan pergi ke dokter terbaik di Jakarta agar ibu mendapat perawatan yang intensif di sana, jawabku. Tidak perlu, Pak. Sepertinya tidak lama lagi. Ah, kau bicara apa, Bu? Jangan menyerah begitu saja. Semua penyakit pasti ada obatnya, apalagi hanya leukemia seperti ini. Jawabku sambil kutatap mata istriku dalam-dalam. Tahun berganti tahun, hari berganti hari. Keadaan istriku semakin parah. Tubuhnya semakin lemah saja, hampir sama seperti sebelumnya, lemah dan lemah. Pak, aku ingin membaca Yasin. Tolong ambilkan Al-Quran di atas meja itu, Pak. Ucap istriku dengan nada lirih yang semakin melemah. Ini, Bu, tapi bukankah lebih baik aku yang membacanya untukmu? Ucapku sedikit menggibah kepada istriku. Pak, aku menghargai bantuanmu, tapi apakah Bapak tidak berpikir, kalau kita makan yang kenyang siapa? Kalau kita bermain api lalu percikan api itu mengenai kulit kita yang merasakan panas siapa? Ucap istriku seraya melempar senyuman kepadaku. Dan sesaat itu aku telah mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran mengalir lirih dari mulut Hartini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Begitulah hari-hari keluarga kami semakin suram seperti awan gelap yang menyelimuti langit. Dan tak sedikit pun awan gelap itu mengizinkan matahari untuk mengirimkan sinarnya walaupun hanya sebentar. Namun aku sebagai keluarga berusaha agar selalu tetap tegar dan tabah. Aku menganggapnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keluargaku, terutama bagi istriku. Kau kenapa, Hartini? Buka mataku. Jawab aku, Hartini. Teriakku dalam keadaan yang sangat panik dan cemas. Seketika itu aku raba denyut nadinya. Masih berdenyut, walaupun hanya sedikit melemah. Aku pikir aku harus segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Keadaan Hartini masih belum juga berubah setelah ia dimasukkan ke dalam ambulans. Perawat-perawat itu masih berusaha keras memberikan pertolongan terbaiknya kepada istriku. Aku hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan seperti ini di sampingnya. Bertahanlah istriku, aku di sini bersamamu, bisikku lirih kepadanya. Ambulans yang membawa kami segera menyalakan sirine, memecahkan arus jalan yang semakin padat. Di pagi hari yang gerimis itu, sopir berusaha mencari celah untuk ambulans lewat, agar kami sesegera mungkin bisa sampai ke rumah sakit.
Pak, apa kau mendengarku? Ucap Hartini. Ada apa, Bu? Apa kau baik-baik saja? Tanyaku kepada sosok bayangan putih di depanku, bayangan istriku. Iya, Pak, aku sekarang lebih membaik. Aku sudah tidak merasa sakit lagi. Syukurlah, Bu. Akhirnya doa aku terkabul olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kesehatanmu seperti semula, Bu. Iya, Pak, aku juga bersyukur kepadanya. Bapak jangan lupa ibadahnya, jangan lupa beramal, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia hanya sementara, Pak. Kita semua nanti akan kembali kepadanya, ucap istriku seraya tersenyum manis kepadaku, senyuman yang takkan pernah aku lupakan seumur hidupku. Senyuman yang selalu menemaniku dan menguatkanku dalam menjalani hidup berdua dengannya selama puluhan tahun. Iya, Bu, Bapak janji, Bapak akan melaksanakan perintah Ibu. Bapak, jangan begitu, jangan karena Ibu, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ibadah seseorang dilihat dari niatnya dalam hati, bukan dari lisannya. Paham, Pak? Iya, Bu, paham. Kulihat perawat mulai berhenti bekerja dan melepaskan alat-alat bantu yang ada di tubuh istriku. Keadaan tak sesibuk seperti 1 jam sebelumnya. Sopir pun mulai mengurangi kecepatan laju ambulans karena di depan telah nampak rumah sakit yang kami tuju. Pak, maafkan kami, istri Bapak tidak tertolong, ucap sang perawat kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu, teriak lirih seraya memeluk istriku tercinta, membasahi wajahnya dengan air mataku, air mata perpisahan untuk terakhir kalinya.